Halo kawan TNG, saya Eko Utomo dari TNG Farm Klaten. Kali ini saya mau membahas tentang kawin sedarah. Apa itu? Saksikanlah. Kalian pernah terpikir nggak? Kenapa para artis yang ada di sinetron-sinetron di Indonesia atau yang ada di TV-TV itu loh, kok cakep-cakep ya? Dan biasanya adalah blasteran antara bule dan lokal Indonesia. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi juga di dalam konteks kita beternak kambing dan domba. Coba Anda perhatikan, di saat ini persilangan antara kambing dan domba impor dengan indukan dari lokal Indonesia, hasilnya bagus-bagus juga kan? Di masyarakat umum, khususnya di masyarakat pedesaan, bagi mereka dengan modal yang terbatas, dengan ternak yang terbatas juga jumlahnya, biasanya karena mau gampangnya, karena mau mudahnya, maka mereka membiarkan, bahkan tidak peduli jika terjadi yang namanya kawin sedarah atau inbreeding. Apa itu inbreeding? Inbreeding itu jika terjadi perkawinan dari ternak yang memiliki darah atau hubungan darah yang masih sangat dekat. Misalnya antara sesama jantan dan betina dari bapak ibu yang sama. Misalnya anak mengawini orang tua atau orang tua mengawini anak. Itu yang dinamakan perkawinan sedarah atau inbreeding. Lah terus apa jeleknya inbreeding? Bukankah kambing dan domba lokal juga banyak yang bagus? Misalnya PE Kaligesing, PE Senduro, kemudian domba Dombos. Halo, kambing dan domba yang saya sebutkan tadi, apakah Kaligesing, apakah Senduro, atau Dombos, itu semuanya materi genetiknya adalah materi genetik persilangan. Kalau Senduro dan Kaligesing itu disilangkan antara kambing kacang yang asli Indonesia dengan kambing Jamnapari dari India. Kalau Dombos dan Dombat, domba Wonosobo dan domba Batur, itu adalah persilangan domba lokal dengan Texel dan Merino dari luar juga. Jadi artinya bukan proses lokal yang membuat itu seperti itu. Kalau rekan-rekan perhatikan, kambing dan domba lokal makin lama makin kecil tubuhnya. Contoh kambing kacang atau contoh domba Gibas. Kondisi tubuhnya makin kecil, dagingnya juga makin sedikit, pertumbuhannya juga lambat. Ditengarai bahwa penurunan kualitas dari kambing domba lokal karena banyaknya kasus inbreeding yang terjadi di peternakan masyarakat kecil. Jadi sebenarnya apa saja sih hal-hal buruk yang bisa terjadi jika terjadi inbreeding? Menurut penelitian, inbreeding menyebabkan kecacatan pada cempe. Inbreeding bisa menyebabkan pertumbuhan cempe menjadi lambat.
Inbreeding bisa menyebabkan kualitas cempe menjadi buruk, termasuk juga bisa menimbulkan cacat, aborsi. Nah, yang menarik adalah ini adalah aborsi. Aborsi atau kematian di dalam perut itu juga bisa menyebabkan kematian dari induknya. Jadi dengan demikian secara umum inbreeding memberikan efek yang buruk kepada cempenya. Penjelasan ilmiah dari inbreeding adalah sebagai berikut nih untuk sebagai pengetahuan ya. Bahwa cempe itu dilahirkan karena gabungan dari genetik bapaknya dan induknya. Nah, bapak dan induk ini kan juga memiliki genetik. Ada genetik yang terekspresikan di dalam bentuk fisiknya, ada juga genetik-genetik yang jelek yang dinamakan sebagai genetik resesif. Jadi kalau inbreeding terjadi nih, misalnya bapaknya, pejantannya dan induknya adalah saudara. Yang namanya genetik yang jelek, resesif masing-masing dimiliki oleh si cempe. Karena sudah tidak ada pilihan lagi. Pejantan bapaknya dan indukan ibunya sama-sama di genetik itu, di kode itu sama-sama resesif. Jadi mau tidak mau kemudian genetik resesif yang jelek tadi muncul, terwujud gitu, sehingga banyak hal-hal yang jelek yang muncul. Beda halnya jika pejantan dan induknya tidak sedarah, sehingga kemungkinan mendapatkan genetik yang bagus bisa milih. Misalnya induknya resesif jelek, bisa ngambil genetik dari pejantannya yang bagus, sehingga cempenya anaknya jadi baik. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari inbreeding? Yang pertama harus diubah adalah mindset kita. Kita harus tanamkan bahwa inbreeding harus dihindari sehingga kita mencari jalan keluar. Yang paling mudah, yang paling sederhana namun harus dilakukan dengan disiplin adalah dengan cara melakukan recording, pencatatan. Ini juga jumlah ternaknya sudah lumayan banyak. Kalau ternaknya di bawah 10 pasti kita hafal. Sehingga pada saat nanti mengawinkan tidak boleh yang sedarah, harus dicarikan pejantan dari luar, apakah dengan cara pinjam atau dikawinkan kita bawa ke pejantannya. Atau cara sekarang bisa dilakukan dengan cara inseminasi buatan, sehingga dengan demikian tidak terjadi inbreeding. Nah, tindakan lain yang harus dilakukan adalah pada saat kita membesarkan cempe, khususnya cempe-cempe yang usianya sudah mencapai lebih dari 5 atau 6 bulan, apalagi kalau domba nih. Kita harus segera pisahkan antara cempe betina dan cempe jantan. Domba itu pada usia 5-6 bulan sudah mulai birahi dan kita biarkan, kalau kita biarkan maka bisa terjadi perkawinan sedarah. Nah, oleh karena itu kita harus siapkan kandang yang terpisah antara cempe-cempe sapian yang betina dan kemudian yang jantan. Sehingga dengan demikian kemungkinan terjadi perkawinan sedarah bisa kita hindarkan. Nah, sekarang sudah paham kan bahwa yang namanya perkawinan sedarah itu banyak jeleknya. Ada sih yang baiknya sedikit aja, tapi nggak akan saya bahas di sini ya. Jadi rekan-rekan peternak, jika Anda ingin maju dalam beternak, jika peternakan Anda ingin tambah berkualitas,
rajin-rajinlah melakukan recording dan hindari perkawinan sedarah. Karena apa? Akan mengakibatkan kualitas dari cempe yang Anda hasilkan jadi jelek, bahkan sangat mungkin bisa mati. Bukankah suatu kesia-siaan jika kita menunggu indukan bunting 5 bulan dan kemudian lahir mati atau lahir cacat atau lahir tidak berkualitas? Setuju kan? Jadi jangan lakukan perkawinan inbreeding, lakukan perkawinan outbreeding. Jadi perkawinan tidak sedarah. Baik rekan-rekan TNG, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share supaya Anda bisa setiap TNG upload video baru dapat notifications. Sehingga kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana menjalankan bisnis peternakan lebih profesional dan lebih baik untuk kesuksesan Anda. Sampai ketemu!